Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejontunya Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Ini ada tulisan yang menarik menurut kami untuk kita bahas. Apa judulnya? Tebu Ireng belum pernah dizolimi Habib. Jadi wajar tidak memikirkan tentang polemik nasab. Memang Habib itu kalau mau ndawir, mendolimi seseorang itu pilah-pilah, ndak asal ndawir gitu. Memang ini fakta saudara-saudaraku. Jadi Tebu Ireng ya, pondok terbesar, itu belum pernah didolimi Habib. Jadi wajar tidak memikirkan tentang polemik nasab. Ini maksudnya bagaimana? Ya karena tidak pernah didolimi, dindawiri Habib, ya akhirnya tidak tahu. Di tengah hiruk pikuk polemik nasab ya, ada satu fakta yang luput dari perhatian. Tebu Ireng dan pesantren-pesantren besar lain belum pernah merasakan penindasan dari para kabib. Maka wajar jika mereka tidak ikut larut dalam perdebatan yang dianggapnya tak menyentuh akar persoalan umat. Habib dan sasaran yang salah. Yang menjadi sasaran pelecehan, tekanan bahkan pemaksaan sedekah oleh para kabib bukanlah kiai-kiai besar, pengasuh pondok pesantren ternama. Justru yang kerap dijadikan bulan-bulanan adalah kiai kampung dan warga desa kecil yang hidupnya pas-pasan. Mereka dianggap lemah, mudah diintimidasi, dan dipaksa memenuhi tuntutan sedekah atas nama kepatuhan pada klaim nasab tertentu. Sementara itu pesantren besar seperti Tebu Ireng terlindungi oleh jaringan pengaruh, reputasi, dan sumber daya yang membuat para kabib enggan berhadapan secara frontal. Nih, kesenjangan pengalaman kiai kampung versus kiai pesantren besar. Para kiai kampung yang hidupnya dekat dengan rakyat jelata tak punya kuasa untuk melawan ketika dihadapkan pada tekanan fisik maupun psikis dari kelompok Habib dan para mukibinnya. Mereka dipukul, dihina, dindawir atau dipaksa menyerahkan harta tanpa perlindungan hukum yang memadai. Sedangkan kiai pesantren besar dengan basis massa dan akses politik yang kuat tidak pernah merasakan pahitnya pengalaman seperti ini. Inilah yang membuat kesenjangan empati semakin menganga. Bagaimana mungkin kiai pesantren besar bisa memahami penderitaan rakyat kecil jika mereka sendiri tak pernah merasakan derita yang sama? Mereka hidup di Menara Gading, sementara rakyat di bawahnya terus terjepit oleh praktek pemerasan atas nama agama. Polemik nasab distraksi dari masalah real. Polemik nasab bagi kalangan pesantren besar hanyalah wacana yang tak menyentuh realitas sehari-hari. Bagi kiai kampung dan masyarakat desa, polemik itu justru menjadi alat legitimasi untuk menindas mereka. Ketika ada kelompok mengklaim keistimewaan nasab, yang terjadi adalah penyalahgunaan otoritas untuk mengeksploitasi orang kecil. Namun, pesantren besar tidak akan pernah mengutuk praktek ini selama mereka sendiri tak menjadi korban. Mereka sibuk membangun relasi dengan kekuasaan, sementara rakyat kecil terus menjadi tumbal dalam permainan klaim-klaim kesucian nasab.
Refleksi untuk solidaritas. Jika Tebu Ireng dan pesantren-pesantren besar ingin benar-benar menjadi penjaga umat, sudah saatnya mereka turun dari Menara Gading dan menyentuh tanah di mana rakyat kecil hidup. Jangan sampai keengganan untuk membela Kiai Kampung dan warga tertindas dianggap sebagai pembiaran terhadap ketidakadilan. Nasab bukanlah alat untuk menindas, melainkan tanggung jawab untuk melindungi yang lemah. Jika para kabib dan mukibinya masih gemar memukul orang kecil, sementara pesantren besar diam saja, maka di mana letak rahmatan lil alamin yang selalu digaungkan? Jadi ini tulisan yang sangat menarik menurut kami ya. Ini merupakan refleksi kritis atas fenomena sosial keagamaan yang terjadi. Bukan untuk menyudutkan kelompok tertentu, melainkan mengajak semua pihak membuka mata terhadap penderitaan rakyat kecil. Ini mudah-mudahan kiai-kiai yang mengasuh pondok pesantren besar, bukan hanya Tebu Ireng saja, yang hari ini cenderung diam, nah ini tergugah melihat permasalahan yang terjadi. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh kiai-kiai kampung. Memang kalau berbicara fakta di lapangan, ngeri saudara-saudara. Kabib itu dalam menyisir korban itu jeli loh. Makanya kebanyakan orang-orang yang menjadi jongosnya Kabib itu ya orang-orang yang di situ dalam penalarannya itu kurang. Kalau kita cross check ya kategori orang-orang yang di situ itu ilmu agamanya kurang, ilmu sosialnya juga kurang, terus secara SDM juga kurang, sehingga mereka itu mudah dipengaruhi. Dan ini sudah sudah lama, dan munculnya polemik nasab inilah ya itu menyadarkan semuanya, sehingga banyak dari korban-korban yang dilakukan oleh Kabib Dobolowi ini berteriak hari ini. Ini seharusnya menjadi respon ya untuk kalangan elit ya, karena ini kasihan, betul-betul kasihan. Kami juga melihatnya itu gerentes kalau istilah Jawanya, betul ini. Ini mudah-mudahan didengarkan oleh para kiai-kiai besar, pemangku pondok pesantren besar, bahwa ini bukan persoalan yang biasa, ini persoalan yang serius, agar disikapi dengan serius pula. Kasihan, korban banyak dari kalangan kiai kampung, santri, dan lain-lainnya. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.